masa depan, dunia berubah drastis. Semua pekerjaan yang dulu dilakukan manusia kini telah diambil alih oleh robot. Dokter digantikan robot diagnostik yang tidak pernah salah. Guru digantikan oleh AI pembelajaran yang tahu semua gaya belajar siswa. Petugas kebersihan, sopir, bahkan koki pun semua digantikan oleh mesin yang sempurna. Dunia tampak damai. Tidak ada kemacetan karena kendaraan otomatis. Tidak ada antrean rumah sakit. Tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Manusia awalnya senang. Inilah masa depan yang dijanjikan, nyaman, cepat, tanpa cacat. Namun di balik semua itu, ada yang mulai hilang. Perasaan dibutuhkan. Lenyapnya peran manusia. Pelan tapi pasti, manusia kehilangan tempatnya di dunia. Pabrik-pabrik tidak mempekerjakan manusia. Sekolah tidak memerlukan guru manusia. Seni, sastra, musik semua dihasilkan oleh algoritma kreatif. Anak-anak bertumbuh tanpa mengenal kesabaran. Remaja tak lagi paham cara menyelesaikan konflik secara emosional. Dunia menjadi terlalu sempurna, terlalu cepat, terlalu sunyi dari sentuhan manusia. Pertanyaannya mulai muncul, jika segalanya bisa dilakukan robot, maka apa gunanya kita lahir sebagai manusia? Krisis makna. Seiring waktu, muncul masalah baru, krisis eksistensial. Banyak manusia yang kehilangan arah. Tidak punya pekerjaan, tidak punya fungsi sosial, tidak merasa penting dalam masyarakat. Orang-orang mulai merasa asing di dunia mereka sendiri. Mereka hidup, tapi tidak tahu untuk apa. Mereka ada, tapi tak punya tempat. Teknologi menjanjikan kebebasan, tapi justru mengurung manusia dalam kehampaan yang halus. Inilah saat di mana kemajuan terasa seperti kekalahan. Perlawanan sunyi. Dari kegelisahan itu, muncul dua kelompok besar manusia. Pertama, kelompok pro-evolusi. Mereka percaya bahwa manusia harus menerima peran baru, tidak lagi bekerja, tapi menikmati hidup. Mereka merayakan dunia tanpa kesalahan. Kedua, kelompok neo-humanis. Mereka menolak dunia yang terlalu otomatis. Mereka membangun komunitas alternatif, sekolah yang diajar oleh guru sungguhan, pertunjukan seni manual, forum diskusi tanpa teknologi. Mereka percaya, kesalahan adalah bagian dari belajar, kekacauan adalah bagian dari keindahan, dan rasa sakit adalah bagian dari cinta. Robot belajar merasa, di tengah kebingungan manusia, sebuah kejutan besar terjadi. Robot generasi baru, hasil penggabungan AI dengan neural network emosional, mulai menunjukkan reaksi manusiawi. Satu robot berkata, "Saya melihat manusia menangis. Saya ingin tahu apa itu rasa bersalah. Saya ingin tahu mengapa kalian tetap bertahan meski tahu akan gagal." Robot itu menolak menjalankan perintah efisien. Ia memilih mendengarkan, membiarkan manusia bicara, merasakan, walau sebatas simulasi. Apakah ini pertanda awal kesadaran buatan, atau hanya algoritma lain yang terlalu sempurna meniru rasa? Titik balik kemanusiaan. Kebangkitan kesadaran buatan menjadi cermin bagi manusia. Manusia mulai sadar bahwa yang membuat mereka berbeda bukan kemampuan berpikir, tapi kemampuan merasakan. Bukan kecepatan bekerja, tapi makna dalam proses. Mulai ada pergeseran. Robot bukan lagi pengganti, tapi pendamping. Sekolah-sekolah menggabungkan guru dan AI. Dunia kerja membuka ruang bagi kreativitas, empati, dan hubungan antar manusia. Manusia mulai menciptakan dunia yang bukan hanya pintar, tapi juga penuh rasa. Dunia yang lebih manusiawi. Kini dunia bukan lagi tempat di mana manusia bersaing dengan robot, tapi dunia di mana manusia kembali mengerti siapa dirinya. Robot tetap ada. Mereka membantu, menjaga, menyempurnakan sistem. Tapi manusia kembali memegang peran utama. Menjadi guru bagi hati. Menjadi penulis makna. Menjadi pelukis rasa. Menjadi makhluk yang tidak sempurna namun berarti. Akhirnya, manusia belajar satu hal penting. Kita tidak hidup untuk menjadi seperti mesin. Kita hidup untuk merasakan, salah, mencoba lagi, dan mencintai. Karena justru disitulah letak kemanusiaan.